Perang, perang. Dia nyawa kagak ada, yang ribut ntar orang Melayu lagi, orang pribumi lagi, yang mati orang pribumi lagi. Dia mah boro-boro, kagak ada yang mati. Bahkan satu ekor pun kagak ada. Namanya dia itu ada di makam Taman Pahlawan, kagak ada. Lindungi aset-aset kita, harta kita, keluarga kita dari klan Yahudi Ashkenazi ini. Gue bikin vlog ini nih sebagai rasa cinta gue nih bagi bangsa gue, bagi orang WNI asli, bukan yang kaleng-kaleng, bukan dari migran Yaman itu tuh, yang dulu tuh buat ngejajah bangsa Indonesia, yang udah ketahuan sekarang gembongnya PKI itu, tiga-tiganya pemberontakan PKI itu, Barakba, Musa Al-Musawa, sampai Aidit itu tuh semuanya tuh dari klannya dia ternyata ya. Dan ini udah dibongkar sama sejarawan-sejarawan Indonesia gitu. Sekarang ini lagi rame nih di TikTok nih. Ada Habib yang paling digemari dulu namanya Habib Syekh. Kalau Habib tuh artinya kan sayang ya bahasa Arab. Gue geli lah manggil Habib, ngomongnya si Syekh nih. Si Syekh itu tuh rumahnya tuh disegel tuh di Jawa Timur tuh. Ternyata rumah mewahnya itu tuh hasil dari nyerobot tanah orang. Bahkan di daerah Ampel hampir 15 hektar itu tuh Habib itu tuh mengokupasi tanah apa segala macam. Makanya nih harusnya nih Gusuban ini nih kita dukung rame-rame. Semua orang-orang pribumi, semua orang-orang yang cinta tanah air, semua warga negara Indonesia WNI yang saya itu tuh harusnya tuh ngedukung perjuangannya Gusuban. Gusuban itu nggak boleh sendirian gitu. Gusuban itu harus dipantau. Dan gue ini nih ya gue punya channel kayak begini nih apa segala macam nih. Insya Allah gue pasti menyuarakan masalah Gusuban ini. Jadi biar orang tuh pada tahu gitu loh bahwa perjuangannya Gusuban itu tuh nggak sia-sia gitu, bahwa perjuangan Gusuban itu tuh untuk menganulir bahwa dia tuh berhak punya tanah di Indonesia tuh manfaatnya tuh banyak bagi orang-orang Indonesia. Dulu kejadian di Tanjung Priuk ya, banyak anak bangsa kita tuh yang mati sia-sia, mati konyol apa segala macam, ngebelain bahwa itu tuh adalah makam cucunya Nabi, inilah itulah apa segala macam. Ternyata urusannya apa ya? Urusannya duit. Itu udah gua kupas tuntas tuh sekitar setahun yang lalu lah. Ternyata tuh urusannya tuh masalah penguasaan tanah gitu ya. Kasus Mbak Priuk, kasus penggusuran di daerah Jakarta itu otaknya Habib semua. Termasuk nih keluarga besar gue tuh lagi bermasalah juga ternyata tanahnya gitu. Dulu nenek gue tuh beli tanah tuh sama Tuan Smith gitu. Namanya Tuan Smith, katanya si Smith tuh ya, si Smith. Tanahnya udah dibeli sama nenek gue, sama kakek gue, ternyata udah dikasih ininya, udah dikasih pemisahan perbondingnya, udah dikasih itu segala macam. Ternyata si Smithnya udah meninggal, anak-anaknya itu tuh bikin sertifikat baru lagi. Hari sekarang nih pas pengen dijual nih tanahnya nggak bisa. Dan banyak kejadian-kejadian kayak gini bukan 1-2 orang, banyak kejadian-kejadian kayak gini udah sering gitu ya. Dulu waktu Belanda kalah sama Jepang, itu Belanda mulika desa. Orang-orang Yaman ini dikasih surat penguasaan tanah, namanya itu perbonding sama Belanda. Makanya jangan heran dulu di Yamannya gembel-gembel, di sini tuh jadi juragan tanahnya tuh di mana-mana gitu. Bahkan dulu kata bapak gue nih ya, yang namanya Habib ya, datang nih ketemu sama orang tuh ya, di daerah-daerah perkampungan gitu, dia cuman bawa siwak doang. Siwak itu bisa ditukar sama tanah gitu. Jadi Habib itu tuh menguasai tanah tuh banyak dengan akal bulus dan kelicikannya dia. Dia bilang siwak ini dari Rasulullah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Akhirnya mau ditukar sama tanah yang harganya tuh miliaran gitu loh ceritanya. Jadi perjuangan Gusuban ini mesti kita bener-bener kawal ya. Jangan sampai yang namanya klan Pahlawan ini bisa menguasai tanah di Indonesia ini gitu. Di daerah Jati Bening ada tuh wali namanya Wali Jen, kate dulu namanya wali, sekarang udah jadi wali belum kali, udah mati tuh orangnya tuh, udah mampus. Dulu dia datang ke situ, dia ngaku dia cucu Nabi. Ini orang-orang situ saking sayangnya sama Rasulullah, saking cintanya sama Rasulullah, patungan orang-orang situ. Dibeliin tuh si Jen itu tuh tanah seluas 500 meter. Ini tuh dikubur di situ apa segala macam. Sekarang yang sedang kayak gitu udah pada gerendengan pas tahu dia bukan cucunya Nabi gitu. Ada lagi tuh Habib tuh dari Jati Bening, tadinya tukang obat. Karena kiai ini sayang nih, kiai ini nggak mau disebutin namanya, diajak-ajak lah nih si Habib ini untuk jadi petugas di masjid itu.
Akhirnya pas sekarang nih masjid itu diokupasi, dikuasain sama itu Habib. Dari urusan sedekah sampai urusan kurban sampai urusan apa segala macam, kiai itu akhirnya ditendang. Sampai anaknya kiai itu tuh kebenaran tuh teman gue sendiri ngomong begini nih. Ini Habib nih, kalau ngaku-ngaku dia cucu Nabi lagi nih, gue datang ke rumahnya, gue selengkat, gue tendang, gue nggak ada urusan lagi sekarang sama dia. Itu udah saking gedeknya gitu. Dulu dia tuh arogan banget. Kalau ada acara tuh orang-orang hajatan, woi matiin itunya soundnya. Ini cucu Nabi lagi tidur, bangsat kan, ternyata bukan cucu Nabi, ternyata dia tuh cucunya Dajjal gitu ya. Jadi banyaklah kekecewaan tuh yang ditimbulkan sama klien-klien ini gitu. Jadi perjuangannya Pak Kiai, perjuangannya Kiai Imat dan yang lain apa segala macam itu sekarang tuh udah membuahkan hasil tuh yang luar biasa di luar nalar gue gitu. Jadi sekarang bahasa kita tuh jadi lebih berani sama dia. Dan kita tuh udah nggak pernah ngedengar lagi tuh ya yang namanya dia itu tuh datang lagi tuh ngobrak-ngabrik tempat maksiat, datang lagi ke orang, nonjokin orang, ngegebukin orang, persekusi orang salah ngomong sedikit didatengin sama dia, digebukin, dia yang mengambil peran TNI apa segala macam. Dia juga tuh yang bikin yang namanya Pram Swakarsa. Dulu tuh waktu angkatan 98 kebetulan gue tuh tahu lah kejadian 98, gue kuliah waktu itu tuh kejadian 98. Tapi gue bukan aktivis 98, gue tebel karena badan gue tuh gemuk. Itu musuh kita itu Pram Swakarsa. Pram Swakarsa nggak, kalau ada mahasiswa tuh yang ngalang-ngalangin itu ya Pram Swakarsa. Dan banyak yang dibunuh kan Pram Swakarsa tuh sama mahasiswa tuh ya, pada ditusuk pakai bambu apa segala macam. Ternyata Pram Swakarsa itu tuh sekarang tuh menjelma jadi FPI. Ya jadi ini orang nih mau bikin rusuh mulu. Sekarang impactnya apa? Nggak apa-apa ya, gue, Kiai Imat, Gus Puat dan yang lain tuh dibilang apa? Pemecah belah umat, bikin perusuh bangsa apa segala macam. Nyatanya sekarang bangsa gue adem. Politik di bangsa gue sekarang adem-adem aja, nggak ada provokasi lagi. Sekarang nggak ada lagi yang ribut-ribut. Sekarang nggak ada lagi yang arogan. Sekarang nggak ada lagi yang belagu. Dia kagak bisa belagu, boro-boro belagu. Sekarang dia mau ceramah jadi diusir sama pribumi. Udah kagak ada tai-tainya dia. Sekarang malah gue denger nih, yang lebih parah lagi nih, Bahar sama si Rifki Alaidrus tuh punya tempat mesum di daerah puncak. Tahu bener tuh kagak tuh? Kalau bener ya gue nggak aneh. Kalau kagak ya malah gue aneh gitu. Jadi emang dia tuh udah gak ada harga dirinya lagi. Ini saatnya bangsa gue tuh harus berani sama dia gitu. Kalau ada dia tuh di masjid, nggak usah jadi imam, jadi makmum di belakang, suruh jadi marbot kek, suruh ngepel musola kek, apa kek. Dia tuh bukan orang kok, kelakuannya tuh bejat kok, kelakuannya tuh ngancurin orang kok, kelakuannya ngurugin umatnya Rasulullah. Bahkan yang miris lagi tuh gue tuh ada bapak-bapak tuh ngebiarin anak itu dipakai sama Habib, katanya berkah, ntar cucu gue bisa ngebawa darah Nabi. Kagak, bukan, bohong, malah ngebawa darah Dajjal gitu. Kalau bisa mah pas anak lu hamil sama Habib tuh buru-buru digugurin sebelum ada dikasih nyawa, umur 4 bulan itu buru-buru aja digugurin, ntar keluar lu jadi nutpanya Dajjalia, jadi bikin rese engkongnya gitu. Gue jadi emosi. Ya udah gitu aja dari gue, Bang Jani. Sekarang nih bangsa gue nih nggak boleh takut lagi sama dia. Kita nih udah jalan bergandengan, udah bersama-sama. Banyak sekarang muhibin itu tuh udah pada sadar, yang muhibin itu udah lepas dari rantai-rantai monyet yang diiketin tuh ke di lehernya ke muhibin tuh sama Habib itu. Ya udah sekarang bangsa gue tuh mesti galak sama dia. Kalau ada dia nih pepet, sikat ini apa segala macam. Kalau motornya ada rombongannya itu lemparin balok sekalian. Gue kesel banget. Iya, sekarang kan geng Imat rusak bangsa, perusuh bang. Buktinya apa? Pemilihan presiden kemarin aman, politik kita aman, semuanya aman, koruptor ketangkep, ininya apa segala macam. Ternyata koruptor yang paling gede Pertamina, gerombolan dia juga kan, yang ngebackingin dia juga kan, yang bikin kerusuhan, bikin demo sana, bikin demo sini. Sekarang udah nggak ada lagi kan demo berjilid-jilid. Sekarang udah nggak ada lagi kan kalau dia demo perang, dia yang kagak ada, yang ribut ntar orang Melayu lagi, orang pribumi lagi, yang mati orang pribumi lagi. Dia mah boro-boro, kagak ada yang mati. Bahkan 1 ekor pun kagak ada. Namanya dia itu ada di makam Taman Pahlawan, kagak ada sejarahnya, kagak ada nih. Kalau misalnya ada kliennya dia tuh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, gue rasa tuh sama Presiden Prabowo buru digali, buru dibuang tuh kayaknya begitu. Jadi dari gue gitu ya, Bang Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.